Soal nomor 21, seorang panitia konsumsi sebuah seminar pendidikan ingin mengecek apakah total kotak nasi yang dipesan sudah selesai. Cara yang ia lakukan adalah dengan menyusun kotak-kotak nasi tersebut di atas dua buah meja seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan bantulah panitia tersebut untuk menghitung total kotak nasi, gunakan strategimu sendiri. Ini sebenarnya pada waktu menyusun kotak itu bisa langsung dihitung sebenarnya. Jadi sekarang kita hitung. Di sini ada dua baris, ada dua tumpuk, maksudnya ada dua tumpuk. Terus kita hitung bagian ke sebelah sini. 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 ke sebelah sini. Sekarang kita hitung yang ke sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Karena dua tumpuk berarti di sini tinggal 9 dikali 5 dikali 2. Hasilnya adalah 90. Dan sekarang kita hitung yang tumpukan terakhirnya di sini. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. Jadi tumpukan yang terakhirnya adalah 4 kali 7 atau 7 dikali 4. Hasilnya adalah 28. Jadi untuk meja pertama ini jumlahnya adalah 90 tambah 28 jadi 118 kotak. Selanjutnya untuk meja yang kedua, kita hitung bagian paling bawah terlebih dahulu. Kita hitung ke arah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus bagian ke belakangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini sama dengan yang tadi. Berarti 9 dikali 5 itu sama dengan 45. Dan sekarang untuk yang tumpukan kedua. Ini tumpukan yang kedua ini kekurangannya cuman seperti ini. Jadi kekurangan 2 kotak ya, jadi tinggal kita hitung 9 kali 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah 43. Dan sekarang tumpukan yang ketiga. Perhatikan tumpukan yang ketiga berarti ini 1, 2, 3, 4. Yang ini ada 4. Terus yang ini 1, 2, 3, 4 ke belakang. 1, 2, ya 1, 2, 3 ya. Ada 1, 2, ada 3. 3 berarti 3 kali 4 di sini ada 12. Yang ini 4 tambah 12 berarti ada 16. Jadi ini tumpukan ke-1, tumpukan kedua, tumpukan ketiga ada 16. Jadi kalau dijumlahkan 45 tambah 43 itu 88. 88 ditambah 16. 88 tambah 16 berarti 104 ya. 104 ini 14, 9 tambah 1 100, jadi ada 104. Dan sekarang total kotak nasi, jadi kita tinggal jumlahkan 118 ditambah 104. Jadi sama dengan 118 tambah 104, 8 tambah 4 12, 2, jadi 222. Jadi sekitar 222-an. Ini bisa lebih atau bisa kurang karena di sini kondisi gambarnya tidak jelas. Jadi kondisi gambarnya tidak jelas. Jadi perkiraan ada 222 kotak nasi. Soal nomor 22, diketahui balok memiliki perbandingan PLT yaitu 4 berbanding 2 berbanding 3. Jika luas sisi balok 1300, hitung ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok. Ini adalah perbandingan, berarti ini hasil penyederhanaan dari angka-angka tertentu. Jadi untuk mendapatkan nilai panjang, lebar, dan tinggi yang sebenarnya kita kalikan masing-masing dengan X. Masing-masing kita kalikan dengan X. Jadi rumus LSP di sini adalah 2 panjang lebar ditambah panjang tinggi
ditambah lebar tinggi. Kita masukkan angkanya 1300 sama dengan 2. Panjangnya menjadi 4x dikali lebarnya 2x ditambah panjangnya 4x, tingginya adalah 3x ditambah ini 2x dikali 3x. Jadi seperti ini. Jadi sama dengan di sini 2, di sini 1300. 4x kali 2x jadi 8x kuadrat ditambah 4 kali 3 jadi 12x kuadrat ditambah 2 kali 3 itu 6x kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Terus kita ini bisa sederhanakan yang 1300 dengan 2, yang ini menjadi 650. Jadi sama dengan 8 tambah 12 itu 20 tambah 6, jadi 26x kuadrat. Berarti x kuadrat di sini sama dengan 650 dibagi 26. Kita buat pendekatan perkalian 26 yang mendekati 65 itu sama dengan 2. 2 dikali 26 itu 52. Jadi 65 kurangi 52 itu 130. 130 dibagi 26 itu 5. Jadi 25. Jadi maka x di sini adalah akar dari 25, maka x-nya sama dengan 5. Jadi 650 bagi 26 itu adalah 25. Dan sekarang x-nya sudah kita dapatkan, maka panjangnya sama dengan 4x. X-nya kita ganti dengan 5. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Dan lebarnya berarti sama dengan 2x, berarti jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Dan tingginya adalah 3x, berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini untuk jawaban yang A ya, jawaban yang A. Sekarang kita cari yang B, panjang kerangka balok. Panjang kerangka balok. Untuk kerangka balok berarti ada panjang jumlah totalnya itu panjangnya ada 4, lebarnya juga ada 4, dan tingginya ada 4, tingginya ada 4. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi 4. Tadi P-nya adalah 20 ya. 20. Kita cek P-nya 20, L-nya 10 dan T-nya 15. Di sini 10 dan T-nya 15. Kita masukkan angka-angkanya sudah, terus kita jumlahkan 20 tambah 10 30. 30 ditambah 15 itu 45. Di sini 4. Jadi 4 dikali 45 itu ini sama dengan 180 ya. 180. Jadi 4 kali 5 20, tulis 0 bawah 2 16, 180. Dan sekarang ini yang bagian B. Untuk yang bagian C, kalau ditanyakan volume berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 20, lebarnya 10 dan tingginya 15. 2 kali 15 itu 30, kasih 02 jadi 3000, satuannya cm kubik ya. Cm kubik ini kalau dalam cm. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal yang nomor 22 ya. Nomor 22 jawabannya seperti ini. Soal nomor 23, alas limas TABCD pada gambar di samping berbentuk persegi. Ini berbentuk persegi ya. Jadi sama, ini panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AB karena persegi. Dan apabila volumenya 384, tingginya 8, hitung luas alas limas. Untuk rumus volume itu sama dengan, ini volumenya 384 ya. Volumenya. Untuk rumus volume itu adalah 1/3 luas alas dikali tinggi. Volumenya adalah 384, itu sama dengan 1/3 karena yang dicari luas alas, jadi tulis seperti ini. Dan tingginya tadi diketahui nilainya 8 ya. Tingginya bernilai berapa, kita coba. Nah, tingginya 8.
tingginya 8. Jadi luas alas di sini sama dengan 3 dikali 384 dibagi 8. Kita sederhanakan, coba kita bagi 2 bagian ini. 8 bagi 2 itu menjadi 4. 38 itu berarti yang ini, sebentar, ini jadi 4, di sininya 3. 384 itu berarti 192 ya. Nah, 19 2. Jadi 3 kali 192. Kalau ini kita perkecil lagi bisa enggak ya? 192 dibagi, coba langsung bagi 4. 4 di sini berarti 16, 32 berarti 8. Ini jadi nilainya 48. Jadi sama dengan 3 dikali 48. Jadi sama dengan ini 3 kali 8 itu 24 bawah 2 12, jadi 144. Ini untuk luas alas. Jadi jawaban yang A seperti ini. Sekarang kita masuk ke jawaban yang B, panjang rusuk alas limas. Nah, di sini karena luas alas itu rumusnya sisi kuadrat, karena persegi berarti sisi kuadrat, dan luas alasnya sudah diketahui 144. Jadi 144 sama dengan S kuadrat. Jadi S di sini sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. S-nya sudah kita dapatkan, rusuk limasnya. Sekarang panjang dari T ke P. Dari T ke P itu berarti ini panjang segitiga yang sisi tegaknya. Nah, yang ini sudah diketahui, tadi nilainya adalah 12 dan di sini nilainya 8. Nah, untuk mencari ini 12 berarti setengahnya ini 6. Jadi kalau kita keluarkan segitiganya panjang TP ya. Jadi untuk soal bagian C kita keluarkan. Nah, jadi gambar segitiga yang ini kita keluarkan, ininya 8 dan QP di sini adalah setengahnya dari AB. Jadi QP di sini adalah setengah dari AB. Maka QP di sini sama dengan setengah dari AB-nya itu 12. Jadi sama dengan 6. Di sini berarti 6. Jadi kita gunakan Pitagoras, berarti di sini panjang ini titik T, ini P-nya. Berarti panjang TP di sini sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi 64 ditambah 36. Jadi sama dengan 100, jadi akar 100 adalah 10. Ini 100, jadi di sini 10. Nah, jadi seperti ini. Sekarang untuk yang luas segitiga TBC. Bagian soal yang bagian D ya, TBC. Bagian D segitiga, kita buat segitiganya yang ini T BC. BC itu sisi ya. Ini adalah sisi sama dengan 12. Dan tadi sudah dihitung panjang dari T ke P itu 10. Berarti luas segitiga TBC di sini sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah BC dan tingginya adalah TP dibagi 2. BC-nya 12, TP-nya 10 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 60. Ini cm persegi. Dan satu lagi untuk yang bagian E, luas seluruh permukaan limas. Ini untuk yang bagian E, LSP, berarti LSP di sini adalah luas alas ditambah jumlah dari jumlah dari luas sisi tegaknya, sisi tegak limas. Nah, sisi tegaknya ada 4. Berarti dan kongruen. Jadi maksudnya luas sisi tegaknya itu berarti yang TBC ditambah TCD ditambah TDA ditambah TAB. Jadi saya tulis saja untuk menghindari kesalahpahaman. Di sini ada LSP-nya itu berarti luas alas ditambah nih segitiganya itu yang pertama
segitiga TBC yang ditambah dengan segitiga TAB ditambah, oh ini ke bawah nih nulisnya, ditambah, jadi ini ke sini ya. Nah, ditambah segitiga tadi TBC, TAB, terus TBC, TAB, TCD, dan segitiga satu lagi TDA. Dan ini segitiga ini dan ini itu kongruen. Jadi kongruen itu sama. Jadi luas alas di sini setara dengan 4 luas segitiga. 4 luas segitiga TBC aja. TBC. Jadi kita tinggal masukkan luas alasnya adalah 144 ditambah 4 luas segitiga TBC adalah tadi yang TBC itu 60 ya. Yang TBC yang ini nih. Nah, yang ini 60. Jadi 4 kali 60. Nah, jadi 144 ditambah 240. Jadi 384 cm persegi. Baik, ini untuk soal yang nomor 23. Soalnya jadi cukup panjang. Jadi seperti ini cara pengerjaannya. Nah, jadi seperti ini. Soal nomor 24, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisinya 15, 8, dan 17. Jika tinggi prisma 20, hitunglah luas alas prisma. Yang ini berarti yang berbentuk segitiga itu adalah alas ya. Yang berbentuk segitiga itu berarti alas. Jadi kita gambar supaya lebih mudah dimengerti. Di sini alasnya yang berbentuk siku-siku. Jadi seperti ini, prisma segitiga siku-sikunya di sini. Berarti di sini sisi-sisinya adalah 15, 8, 17. Yang terpanjang sisi di sini adalah 17, ini 15, dan di sini 8. Dan tingginya dihitung adalah 20. Berarti perhatikan alasnya di sini adalah berbentuk segitiga siku-siku. Yang ini 5, 17, dan di sini di sini 8 ya. 8 sebentar. 8 terus 15 dan di sininya 17. Berarti kalau ditanyakan luas alas untuk jawaban A di sini berarti sama dengan luas segitiga. Jadi sama dengan luas segitiga. Kita kasih nama dulu supaya gampang. Di sini segitiganya adalah ABC. Di sini EFG. Jadi luas segitiganya itu adalah luas segitiga ABC, luas segitiga ABC ya, luas segitiga ABC. Jadi sama dengan kita kalikan 8 kali 15 dibagi 2 dan hasilnya adalah 60. Ini untuk jawaban yang bagian A. Dan sekarang yang bagian B, LSP. LSP untuk prisma seperti ini berarti ada 2 luas segitiga, ini adalah alas dan atap, ditambah 3 luas segitiga, 3 luas persegi ya, yaitu persegi ACGE. Nah, kita ditambah ACGE, ini untuk luas ACGE, ditambah persegi apa lagi di sini BCGF, dan satu lagi adalah persegi yang ABFE tambah ABFE. Nah, perhatikan untuk persegi yang 3 ini sama saja dengan keliling dari alas yang berbentuk segitiga, keliling dari alas dikali tinggi trapesiumnya. Nah, dikali tinggi trapesium. Di sini sama dengan 2 luas segitiga. Jadi sama dengan 2 dikali 60
ditambah kelilingnya itu berarti, atau kita jumlahkan tadi adalah sisi-sisinya adalah 15, 8 dan 17. 15 tambah 8 ditambah 17 dan tingginya adalah 20 ya. Tingginya adalah 20. Tingginya 20. Jadi kita kerjakan 2 kali 60 adalah 120. Terus 15 ditambah 8 33. 33 tambah 17. Oh, 15 tambah 8 ya 23. 23 tambah 17 itu 40. 40 dikali 20. Berarti di sini adalah 800 ditambah di sini 120. Jadi sama dengan 920. Dan sekarang kita cari jawaban volume prisma. Untuk yang C ya, volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya tadi luasnya adalah 60 dan tingginya adalah 20. Tingginya 20. Jadi 60 kali 20. Jadi 1200 cm kubik. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 24. Caranya seperti ini. Soal yang lumayan, nomor 24. Soal nomor 25, diketahui sebuah prisma yang dibentuk oleh bidang-bidang sisi berupa dua trapesium dan yang kongruen ABFE dan DCGH jika AB sejajar EF, panjang AE sama dengan panjang BF, panjang AB 2 kali panjang EF. Berarti panjang AB itu 2 kali ya. Terus panjang AP sama dengan PB sama dengan DQ dan sama dengan QC. AD tegak lurus terhadap AB, EH terhadap EF. Maka perbandingan volume prisma APE DQH dan prisma PBFE. Sebentar, yang pertama APE DQH, iya betul. Berarti prisma yang ini. Dan yang kedua adalah prisma yang PBFE dan QCGH. Sekarang kita perhatikan gambarnya. Untuk gambar prismanya seperti ini. Kalau kita di sini tarik garis bantu. Nah, garis bantu. Misalkan panjang dari E ke F kita anggap sebagai sini apa ya? Kita anggap sebagai X ya, sebagai X. Terus dari F ke G kita anggap sebagai Y. Jadi F ke G kita anggap sebagai, jadi yang ini X, ini sebagai Y. Dan dari F ke di sini kita anggap di sini ada titik T lah. Dari F ke T kita anggap Z. Jadi XYZ ya. Jadi dianggap XYZ. Terus kita perhatikan di sini untuk bidang yang segitiga di sebelah kiri. Bidang segitiga sebelah kiri kalau kita copot gambarnya akan jadi seperti ini. Yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan segitiga yang ini kalau kita copot terus ditempelkan ke sebelah kiri, nah akan menjadi seperti ini. Dan ini sama saja dengan segitiga APE ya, sama saja dengan segitiga APE. Jadi di sini ada segitiga APE-nya, kita keluarkan langsung. APE. Jadi sebenarnya yang segitiga yang ini dengan yang ini yang disatukan. Dan hasilnya ini membentuk sebuah prisma segitiga. Nah, jadi seperti ini. Ini gambarnya menjadi seperti ini. Menjadi prisma segitiga. Dan sekarang kita sudah tahu panjang AP itu sama dengan panjang EF ya. Jadi kita anggap X di sini. Dan tinggi dari segitiganya itu sama dengan panjang F ke T. F ke T itu kita anggap Z di sini. Dan dari di sini kan ada P ke Q nih. Jadi di sini ada Q. Dari P ke Q itu di sini adalah Y. Jadi untuk volume di sini, volume dari prisma
segitiga, volume prisma segitiga itu berarti luas alas dikali tinggi ya. Luas alas kali tinggi, alasnya berbentuk segitiga. Jadi panjang AP, nah AP kita anggap X, tingginya kali Z, nah tingginya kali Z, dan ini untuk tinggi segitiga bukan tinggi prisma. Jadi yang di sini kita tulis TPS saja. Jadi luas alas kali tinggi prisma, ini tinggi prisma. Yang ini dibagi dua kan, dan tinggi prismanya adalah Y. Ini adalah volume prisma segitiga. Dan kedua, setelah segitiga ini dipisah dengan gambar yang besar ini, maka ini yang terbentuk menjadi gambarnya menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Ini adalah sebuah balok. Menjadi sebuah balok. Dan ini luasnya sama saja dengan PBFE QC GH. Sama saja dengan yang PBFE QC GH. Sama. Jadi kalau di sini tadi dianggap X, yang tingginya dianggap Z ya, tingginya dianggap Z, dan lebarnya dianggap Y. Jadi volumenya di sini adalah X kali Y kali Z. X kali Y kali Z. Dan tadi untuk untuk prisma segitiga adalah XYZ per 2. XYZ per 2. Jadi perbandingannya seperti ini. Jadi yang ini volume yang pertama, ini bangun yang kedua. Jadi kita bandingkan XYZ dengan XYZ, habis ini jadi tinggal 1, ini tinggal 1. Jadi 1 berbanding setengah, 1 berbanding setengah. Atau sama dengan 2 berbanding 1. Jadi yang 2 berbanding 1 itu maksudnya untuk prisma PB. Ini apa? PBFE. Yang 2 itu untuk PBFE. Terus yang belakangnya apa? Kita tulis PBFE QC GH. QC GH ya. Ini huruf G, GH berbanding dengan segitiganya adalah APE ya, APE dengan belakangnya adalah DQH. Jadi di sini DQH. Yang ini segitiga, yang ini adalah persegi. Baik, ini untuk pembahasan soal nomor 25 seperti ini. Sebenarnya sederhana. Dan saya gambarnya dibuat keluar seperti ini supaya lebih mudah dimengerti. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 26, hitung luas permukaan dan volume tangki bejana yang gambarnya seperti berikut. Di sini kita gambar trapesiumnya kita keluarkan. Nah, jadi seperti ini. Kalau di sini 60, ini di bawahnya 30, berarti kita tarik. Ini adalah 30, berarti sisanya adalah yang ini dengan ini. 30 bagi 2 adalah 15. Dan di sini adalah 20. Berarti kita cari yang ini. Nah, ini perlu kita cari, kita anggap X. Kita anggap X. Jadi X di sini adalah, nah jadi seperti ini, 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Jadi sama dengan 225 ditambah 400. Jadi sama dengan 625. Kalau diakarkan menjadi 25. Jadi panjang ini adalah 25. Kita anggap yang 30 itu sebagai A. Terus yang ini sebagai B. Ini menjadi A, B. Terus tingginya adalah C. Tinggi trapesiumnya kita anggap C. Atau yang miringnya dulu, yang bagian miring ini kita anggap C. Dan tinggi trapesiumnya kita tulis saja T kecil. Dan yang 80 kita anggap tinggi prisma, jadi H. Jadi yang 80, jadi di soal, jadi kita tulis
H sama dengan 80, A sama dengan 30 nanti kalau ditulis di jawaban, B sama dengan 60, terus C sama dengan 25, dan tinggi trapesium sama dengan 20. Jadi untuk mencari volume prisma trapesium itu sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk trapesium. Rumus trapesium yaitu jumlah dua garis sejajar, di sini A plus B dikali tinggi trapesium dibagi 2 dikali yang ini adalah tinggi dari prisma. Jadi ditulis di sini H. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. A-nya 30, B-nya 60, tinggi trapesiumnya 20 dibagi 2 dan H-nya adalah 80. Ini habis menjadi 10. Di sini 30 tambah 60 adalah 90 kali 10 900. Jadi 900 tingginya adalah 80 ya. 900 dikali 80. Jadi hasilnya adalah 72000. 72000 nya 3 cm kubik. Dan sekarang untuk LSP untuk LSP berarti ada dua luas trapesium. Jadi dua luas alas, ini sama saja dua luas alas. Alasnya trapesium ya, trapesium. Dua luas trapesium ditambah jumlah, ditambah jumlah 4 persegi. Jadi kita masukkan dua luas trapesium. Tadi luas trapesiumnya sudah kita dapatkan 900 ya. 900 ditambah 4 jumlah dari persegi. Jadi yang pertama adalah yang pertama adalah yang ini. A dikali tingginya ini H. Jadi yang pertama adalah A kali H. Jadi A kali H, yang kedua B kali H, yang ketiga C kali H. CH-nya ada 2 berarti CH lagi. Jadi seperti ini. Jadi sama dengan 2 dikali 900. A-nya adalah 30, H-nya 80, B-nya 60, H-nya 80. C-nya tadi adalah berapa ya? 25 ya. 25 dikali 80 tambah 25 kali 80. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini semuanya adalah dikali 80. Jadi sama saja dengan keliling dari trapesium. Jadi kalau dikeluarkan menjadi seperti ini, 80. Di sini 30 ditambah 60 ditambah 25 ditambah 25. Nah, jadi seperti ini. 2 kali 900 adalah 1800 ditambah 80. Kita jumlahkan. 25 tambah 25 50 tambah 60 110. Jadi tambah 30 adalah 140. Jadi kita hitung 80 kali 140 itu sama dengan ini 11.200 ditambah 1.800. Jadi sama dengan 1.800 tambah 1.200 saja sudah 3.000 ya. Jadi 13.000. Ini untuk LSP-nya. Nomor 27, sebuah blok ABCDEFGH di samping panjang, lebar, dan tingginya adalah 8, 6, dan 3. Tentukan volume 5 TABCD. Di sini berarti ada titik T ya. TABCD dan volume balok di luar 5 TABCD. Untuk A, volume 5 TABCD itu sama dengan luas alas
dikali tinggi dibagi 3. Luas alasnya itu berarti ini yang alasnya. Jadi luas ABCD, yang alasnya itu luas ABCD dikali tinggi. Tingginya berarti tinggi dari tinggi balok dibagi 3. Nah, ini sama saja, ini dengan ini sama. Dan sekarang kita cari luas alasnya itu adalah, di sini ukurannya 8, 6 dan 3. 8 di sini kan panjang, lebar dan tinggi ya. 8, 6 dan 3. Jadi kita tinggal masukkan saja 8 kali 6, ini luas alasnya, kali tinggi, luas alas kali tinggi bagi 3. Tingginya adalah 3 bagi 3. Jadi hasilnya adalah 48. Satuannya cm kubik. Dan sekarang ini untuk jawaban yang A. Sekarang yang B, volume balok di luar limas TABCD. Jadi untuk yang B di sini tinggal dikurangkan volume balok yang total. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah tadi 8, lebarnya 6 dan tingginya 3. Jadi kita masukkan 8 kali 6 48 dikali 3 sama dengan 8 kali 3 24, jadi 144 cm kubik. Ini untuk volume balok total. Jadi yang di dalamnya ada limasnya. Dan sekarang volume balok di luar limas. Di luar limas. Ini tulisannya mirip rumput. Jadi kita tinggal kerjakan yang ini dikurangi dengan volume limas. Jadi volume balok kurangi dengan volume limasnya. Jadi sama dengan 144 dikurangi tadi volume limasnya adalah 48. Jadi sama dengan di sini 4 kurangi 8 6, 13 kurangi 4 9. Jadi 96 cm kubik. Soal nomor 28, perhatikan balok ABCD EFGH. Tentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal pada balok ABCD EFGH. Berarti di sini untuk diagonal bidang itu ada 3 jenis yang berbeda ya. Ada 3 jenis. Jadi yang pertama tuh di sini adalah AC. Panjang AC itu sama dengan panjang BD dan sama dengan panjang HF dan sama dengan panjang EG. Dan nilainya kita perhatikan di sini gambarnya jadi seperti ini. Untuk ABCD. Jadi AC itu panjangnya sama dengan panjang dari D ke B atau B ke D. Dan kita gunakan Pitagoras. Di sini adalah 16. Ini adalah 8. Jadi kita gunakan Pitagoras. Jadi mencari panjang AC di sini adalah akar dari 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 16 kuadrat itu adalah 256 ditambah 64. Jadi 256 tambah 64 ini sama saja dengan 300. Sama saja dengan 300 berarti sama dengan 100 dikali 3. Dan akar 100 itu adalah 10. Jadi 10 akar 3. Dan sekarang yang kedua, kalau kita lihat dari samping kiri atau kanan, berarti yang BCGF ya, BCGF. Jadi untuk yang kedua tuh BCGF itu berarti panjang BG sama dengan panjang CF. BG sama dengan panjang CF. Terus kalau dilihat samping sebelah kiri, yaitu yang ini. Nah, AH dengan ED. AH dengan ED. Jadi sama dengan AH
juga dengan ED ya, sama dengan ED. Jadi kalau gambarnya akan seperti ini. Yang tadi adalah BCGF. Jadi kita ambil salah satunya saja. Nah, ini seperti ini. Yang ini adalah nilainya 8 dan yang ke atas itu tingginya adalah 12 ya. 8 dengan 12. Berarti untuk mencari panjang BG di sini sama dengan akar dari BG kuadrat itu 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 144. Nah, jadi seperti ini. Jadi 64 tambah 144. 4 tambah 4 8. Berarti jadi 208. Nah, ini untuk panjang 208 ya. Jadi untuk panjang B ke G 208 kalau kita bagi 4, berarti kalau kita bagi 4 itu sama saja dengan 20 bagi 4 5, jadi 52 ya, 52. Berarti yang ini dikeluarkan akar 4 itu 2, akar 52. 52 itu sama saja dengan 4 kali 13 ya. Jadi yang 52 kita ganti dengan 4 kali 13. Akar 4 itu kita keluarkan lagi, ini menjadi 2. Jadi akar 13. Jadi hasilnya adalah 4 akar 13. Dan sekarang untuk sisi yang atas. Yang ketiga sisi atap, bukan atap ya, yang depan ya. Yang depan dari ini nih. Berarti A, B, F ini F ya, F ini E. Nah, ininya berarti AB nya tadi sudah diketahui berapa tadi tuh, 16, dan dari B ke F nya 12. Dari B ke F nya 12. Ini 12, di sini 16. Berarti untuk mencari panjang AF di sini sama dengan, AF itu sama dengan panjang BE. Nah, AF itu sama dengan panjang BE dan ABC berarti CEFGH. Jadi CH sama dengan panjang satu lagi CHDG ya, dengan DG. Dan sekarang untuk mencari panjang AF di sini sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah tingginya berapa ini? 12 ya, tingginya 12 kuadrat. Jadi kita masukkan di sini 256 tambah 144, jadi sama dengan akar dari 400. Akar dari 400 itu adalah 20. Jadi 400 ya, 10, 6 tambah 4, 10, 3 ya, jadi 20. Dan untuk nomor selanjutnya kita cari di sini diagonal ruang. Diagonal ruang berarti kalau diagonal ruang itu ini garisnya dari A ke G. Ya, dari A ke G atau sama saja dari B ke H. Jadi yang bagian kedua ini untuk diagonal ruang itu sama dengan yang tadi adalah dari A ke G ya, dari A ke G, A nya A kecil ini, A G, atau sama dengan panjang dari BH, terus sama juga dengan panjang dari C ke E dan H ke B. Bukan C ke E, tadi kan A ke G, terus B ke H, terus C ke E dan D ke F. C ke E dan D ke F. C ke E dan D ke F. Nah, ini untuk diagonal ruangnya. Jadi, untuk mencari panjang AG, kita perhatikan di sini. Kita buat ulang gambarnya. Nah, ini seperti ini.
panjangnya dari sini ke sini, berarti yang kita harus cari adalah ini. Nah, jadi kalau di sini adalah titik A, B, C, D, di sini E, F, G, H, berarti untuk mencari panjang AG di sini sama dengan akar dari panjang BC AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, jadi sama dengan akar dari tadi sisinya adalah 16, di sini adalah 16, di sini 8 dan di sini 12. Tadi kita sudah hitung panjang dari A ke C. Kita cari panjang A ke C itu ini. 10 akar 3. Jadi tinggal masukkan di sini 10 akar 3 dikuadratkan ditambah dengan dari C ke G itu 12 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari 10 akar 3 dikuadratkan itu 300 ditambah 12 kuadrat itu 144. Jadi sama dengan akar dari 444 atau sama saja dengan 4 dikali 111. Jadi sama dengan 2 akar 111. 2 akar 111. Ini apakah bisa lagi dicari 111 atau bilangan prima? Tapi yang penting kita sudah mendapatkan nilai ini sudah termasuk betul ya. Dan sekarang berarti panjang AG, kalau kita sudah dapatkan nilai panjang AG, berarti untuk BH dan CE dan juga DF sudah kita dapatkan karena nilainya sama ya, nilainya sama. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah luas bidang diagonal. Nah, ini ada 3 jenis lagi untuk luas bidang diagonal. Jadi kalau kita gambar lagi di sini bentuk baloknya, ini soalnya panjang karena banyak nih. Pertanyaannya seperti sedikit tapi ternyata banyak. Nah, jadi seperti ini. Ini gambarnya. Kalau di sini A, di sini B, di sini C, ini D, E, F, G, H. Nah, sekarang misal kita ingin mencari bidang diagonal ABGH ya, ABGH dari A. Nah, ini 1 2 3 4. Nah, untuk ABGH ini nilainya sama dengan yang ini. Nah, BC CF ini ke sini. Nah, sama saja. Jadi sama saja dengan bidang diagonal DC FE ya, DC FE. Dan sekarang berarti untuk mencari luasnya di sini sama dengan AB itu tadi diketahui berapa ya tadi? Dari soal kita lihat dulu dari gambar. AB-nya 16, 8, 12, berarti ini kita masukkan dulu angka-angkanya. 16, 8, di sini 12. Dan sekarang untuk mencari luasnya berarti 16, nah dikali 16 itu adalah AB ya. Jadi AB dikali dengan BG, AB kali dengan BG. Jadi 16 dikali, nah di sini 8 dengan 12 kita cari panjang yang BG. Dari BG. Nah, sudah kita tadi hitung ya yang BG. Ini nilainya adalah 4 akar 13 untuk BG. 4 akar 13 ya, 4 akar 13. Jadi masukkan di sini 4 akar 13. Jadi hasilnya adalah 16 kali 4 itu 64. Jadi 64 akar 3. Dan sekarang satu lagi. Ini baru bidang diagonal yang pertama nih. Kan ada 3 jenis. Ini yang pertama. Dan sekarang yang bagian kedua.
kita gambar yang bagian kedua. Nah, supaya mudah dipahami. Nah, gambarnya seperti ini. Ini mohon maaf gambarnya tidak rapi. A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini G, di sini H. Sekarang yang dicari adalah bidang diagonal ini. Misalkan kita mencari yang ini. Nah, yang ini sama dengan bidang diagonal yang ini. Kalau ditarik ke sini, tarik ke ini, dan ke sini. Jadi EBCH di sini sama dengan panjang dari diagonal ADGE ya, ADGE. Dan sekarang kita cari luasnya. Yang pertama panjang EH. Oh ya, di sini adalah ukurannya 12 atau di sini 16, 8 dan ininya 12. Jadi yang pertama kita cari panjang dari E ke H. E ke H itu 8. Jadi kita tulis dulu EH dikali dengan EB. EH dikali dengan EB. EH-nya itu adalah 8 dan EB atau sama saja dengan AF. EB itu sama saja dengan AF. Kita cari yang AF. Nah, ini AF adalah 20. Jadi 20. Yang AF 20. Jadi tinggal masukkan di sini 20. AF itu sama dengan EB ya. Berarti di sini 20. Ini 8. Jadi tinggal masukkan 8 kali 20 itu adalah 160. Dan satu lagi berarti untuk bidang diagonal ruang yang ketiga. Kita gambar lagi. Bidang diagonal ruang yang ketiga. Nah, gambarnya seperti ini. Ini 16, di sini 8 dan di sini 12. Berarti yang ini adalah A, B, C, D, terus ini E, F, G, H. Tadi sudah kita dapatkan, sekarang kita satu lagi nih, satu jenis lagi. Nah, gambarnya yang ini. Nah, gambarnya yang ini. Jadi di sini ada bidang diagonal ruangnya itu adalah DBFH itu sama dengan AC GE. Apakah ini udah dikerjakan atau belum ya tadi? ACGE. Oh ya, ini belum ya, belum dikerjakan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kita kerjakan panjangnya. Jadi untuk mencari luas di sini adalah DB. Nah, DB itu sama dengan AC ya. DB itu sama dengan AC dikali dengan BF. Dikali dengan BF. Dan kita cari tadi panjang AC-nya itu adalah 10 akar 3. 10 akar 3. Jadi 10 akar 3 dikali dengan BF-nya adalah 12. Jadi hasilnya adalah 120 akar 3. Nah, ini adalah untuk bidang diagonal ruang yang ketiga. Ini yang kedua dan yang ini yang ke-1. Jadi sudah kita kerjakan bidang diagonal ruang sudah, diagonal ruang sudah, dan satu lagi diagonal bidang juga sudah. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal nomor berapa ini? Nomor 28 ya. Nomor 28. Jadi caranya seperti ini. Nomor 29, perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2, tentukan luas permukaan dan volume limas
EABCD. Pertama kita di sini rusuknya 2 ya. Berarti di sini 2 dan di sini juga 2. Dan sekarang untuk mencari volume limas itu sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Berarti sama dengan 1/3 luas alasnya itu adalah yang ini. Berarti AB kali BC. Jadi kalau yang ini dianggap P, yang ini anggap L, nah berarti P nya itu AB kali BC. Jadi AB kali BC, AB dikali BC, dan tingginya adalah ini CG. Misalkan kali T saja di sini, nggak usah dirubah. Jadi 1/3 AB nya 2, alasnya 2, dan tingginya 2. Jadi hasilnya adalah 8/3. Ini cm kubik ya, cm kubik. Dan sekarang untuk mencari LSP, luas permukaan dari T, yang bukan dari T, dari E ya. Jadi untuk LSP dari E ABCD. Nah, di sini berarti sama dengan luas ABCD ditambah luas segitiga ini BAE ya. Luas segitiga BAE ditambah luas segitiga yang belakangnya DAE. DAE berarti tegak lurusnya di A ini. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Dan yang ketiga luas segitiga dari satu lagi itu DC. Jadi CDE tegak lurusnya di D. CDE. Dan sekarang kita tinggal hitung. ABCD itu adalah 2 dikali 2. Luas segitiga BAE itu berarti setengah alas B, dari B ke A nya 2, dari A ke E nya 2. Terus ditambah luas segitiga DAE berarti setengah dari D ke A nya 2, dari A ke E nya 2. Dan yang ketiga luas segitiga CDE setengah dari C ke D nya 2, dan dari D ke E kita perhatikan. Nah, di sini kan ada titik D, di sini ada titik E, di sini titik A. Jadi dari D ke E itu kita gunakan Pitagoras. Jadi dari D ke E kita uraikan, kalau ini 2, ini 2, berarti sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itu sama dengan 4 ditambah 4, atau 4 dikali 2. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 2 akar 2. Atau rumus diagonal bidang atau diagonal sisi itu rumusnya adalah S akar 2. Dan di soal S-nya sudah diketahui 2, jadi tinggal masukkan ke sini. Jadi 2 akar 2. Jadi kita masukkan di sini adalah 2 akar 2. Oke, kita kerjakan. 2 kali 2 adalah 4. Ini habis menjadi 2. Yang ini habis menjadi 2. Dan satu lagi ini menjadi habis jadi 2 akar 2. Nah, sekarang 4 tambah 4 itu 8 ya. Jadi sama dengan ini 6 tambah 4 jadi 8 ditambah 2 akar 2. Atau 2-nya kita keluarkan. 2-nya jadi 2, di sini 4 ditambah akar 2. Baik, ini untuk soal nomor 29, cara pengerjaannya seperti ini. Nomor 29 ya, nomor 29, tinggal satu lagi nomor 30 untuk soal esai. Soal nomor 30, sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa belah ketupat dengan panjang diagonal 4 dan 3, tinggi tangki 2,5,
Pada dasar tangki terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak tanah sebanyak 75 liter per menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah sampai habis? Jadi untuk soal seperti ini kita harus mencari volume dari tangki yang berbentuk prisma belah ketupat. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi karena prisma. Dan luas alasnya itu berarti diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2, tingginya adalah tinggi prismanya. Jadi di sini diketahui diagonal 1 diagonal satunya adalah 4 ya. 4. Diagonal 2-nya 3 dan tingginya adalah 2,5. Kita tulis lagi tingginya 2,5 dan di sini debit airnya adalah 75 liter per menit. Jadi kita masukkan dulu, ini kita cari volumenya. Jadi 4 dikali 3 dibagi 2, tingginya adalah 2,5 ya, 2,5. Jadi ini habis 4 dengan 2 itu habis, di sini jadi tinggal 2. 2 kali 3 adalah 6. 6 dikali 2,5. Jadi hasilnya adalah 15. Ini 15 dalam satuan apa ini? Ini satuan meter ya. Meter kubik berarti 15 meter kubik. 15 meter kubik. Dan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti yang ini kita rubah ke dalam desimeter kubik. Jadi dari meter kubik ke desimeter itu 1 kali turun, berarti dikali 1000. Jadi yang ini sama saja dengan 15.000 liter. Sama saja dengan 15.000 liter. Dan sekarang ini debitnya adalah 75 liter setiap menit. Jadi setiap menit itu dikeluarkan sebanyak 75 liter. Jadi waktu yang dibutuhkan di sini adalah waktu yang dibutuhkan, T-nya itu waktu ya. Di sini yang bukan yang tinggi tapi yang waktu. Sebentar, waktu. T-nya itu waktu, time. Jadi sama dengan 15.000 dibagi dengan tadi berapa? 7,5 atau 75 dibagi dengan 75. Ini per menit ya, per menit. Jadi sama dengan ini 150 aja dibagi 75 itu 2. Ada nolnya. Jadi 200 menit ya. Jadi di sini nilainya adalah 200 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah 200 menit. Kalau mau dirubah ke dalam jam, berarti tinggal dibagi 60. Tinggal dibagi 60, jadi 200 bagi 60. Jadi ini habis. Jadi 20 dibagi dengan 6. Kalau diperkecil ini sama saja dengan 10/3 atau sama dengan 1/3 jam. Atau sama dengan 3 jam. 1/3 jam itu adalah 20 menit. Jadi 3 jam 20 menit. Nah ini. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 20 seperti ini. Bukan nomor 20 ya, nomor 30. Jadi nomor 30 caranya seperti ini.